Jahilin al-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini merupakan malam yang menjadi rutinitas kegiatan di lingkungan kita dalam melaksanakan thalabul ilmi yang diikat dengan arisan atau arisan yang diikat dengan pengajian. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti semua yang kita injak, semua yang kita makan, semua yang kita minum mudah-mudahan menjadi saksi di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bahwa malam hari ini kita melaksanakan thalabul ilmi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya, dengan sama-sama berharap ketika nanti roh berpisah dari jasad kita, ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada pertolongan dari sekian banyak nabi yang kita ketahui. Hanya baginda Rasulullah yang akan memberikan syafaat kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita bagian dari umat baginda Rasul yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan yang kedua pada orang tua kita, Bapak Haji Rojak Joy, Bapak Haji Sidik, Bapak Asnan, Bapak Predi, Bapak Ali, Bapak Haji Halim Sutedi, Bapak Katenan, Bapak Sanusi, Bapak Biri, Bapak Marong, Bapak Samsuri Kamsudin, Bapak Maid, Bapak RT Alek, Bapak Haji Sureduca, Bapak Haji Dedi Kodet, Bang Zainal, dan seluruh jamaah malam Sabtu untuk menyempurnakan taklim kita pada malam hari ini. Insya Allah sedikit karena jam 9 kurang 15 menit. Biasanya Bang Hoir udah request WA, sekarang dia nggak request. Masih menggunakan kitab yang sama sebagai penutup taklim kita pada malam hari ini, yakni kitab Nashihul Ibad, nasihat bagi seorang hamba. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita mengaji kitab ini, khususnya di sini ada yang mengarang Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disempurnakan dengan ulama Nusantara, yang mudah-mudahan mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatur rabi'atu wal ishruna, bermula dari maqalah yang ke-24. Alhamdulillah, kalau nggak salah ini di yang ke-7 ya, PRT 6. Saya banyak-banyakin banget. Yang ke-6 putaran arisan. Ini kita sudah mencapai maqalah yang ke-24. Mudah-mudahan dari maqalah yang pertama sampai maqalah ini dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya buat pribadi dan umumnya buat kita sekalian. Bermula dari maqalah yang ke-24, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berkata ini bukan kita, tapi yang berkata baginda Rasul yang mendapatkan gelar 4: Siddiq, Tabligh, Amanah, dan Fatonah. Salah satu nabi yang mendapatkan 4 gelar sekaligus hanya baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi Ibrahim Khalilullah, ya, cuma 1 gelar. Apa kata beliau? Aslu jama'il khotoyahu hubbud dunya. Aslu pangkal jami'il khotoyahu, pangkal segala dosa, hubbud dunya, yaitu adalah terlalu cinta kepada dunia.
wasdu jami'il kitani, dan pangkal segala bencana, man'ul isyruna waz zakati, adalah enggan mengeluarkan zakat. Dikata baginda Rasul Muhammad SAW ada dua nih orang yang celaka. Yang pertama adalah orang yang terlalu cinta kepada dunia. Kalau nggak salah di makalah ke-9 atau ke-10, man habba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka akan diperbudak oleh sesuatu itu. Kita terlalu amat sangat cinta kepada istri kita, maka secara nggak sadar begitu kita dibudakin sama istri kita. Kita cinta kepada kendaraan kita, secara tidak langsung kita juga dibudakin. Waktunya servis, mau nggak mau kita servis. Kalau cinta dengan piaraan, ya itu juga dibudakin. Orang-orang tidur, dia lagi ngembunin, mandiin, ngempanin, ya begitu. Jadi terlalu amat sangat mencintai sesuatu, maka secara tidak langsung kita akan diperbudak oleh sesuatu tersebut, apapun itu bentuknya. Terlalu amat sangat cinta kepada dunia. Baginda Rasul pernah ditanya bahwa suatu nanti di akhir zaman ada satu golongan yang takut ketinggalan dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Contohnya sekarang corona, pada saat 1 tahun ke belakang sedang booming-boomingnya. Siapapun, apapun bentuknya, makanan apapun, obat apapun pasti kita beli. Karena kenapa? Kita merasa diri kita takut mati. Namun alhamdulillah segala bentuk doa-doa dari orang-orang soleh, ya di bulan ini, bulan September, sudah hampir sirna dan mudah-mudahan hilang dari kampung kita, khususnya negara kita, sehingga kita ibadah bisa tenang, masuk ke mall nggak nunjukin surat vaksin dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan perkara yang akan membuat celaka bagi seorang hamba adalah, baginda Rasul mengatakan man'ul usrika waz zakata, yaitu orang yang enggan mengeluarkan zakat. Kita alhamdulillah walaupun setahun sekali bulan puasa zakat fitrah 3,5 liter beras masih kita keluarin. Kalau 3,5 liter beras kita nggak keluarin juga, maka kebangetan. Zakat itu merupakan pembersihan harta kita. Kalau diibaratkan satu ember air mengucur, maka zakat itu adalah bolongan-bolongan yang ada di ember tersebut, sehingga kelihatannya habis, tapi sebetulnya Allah itu akan menurunkan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Kalau ember itu misalnya nggak ada bolongannya, maka lubernya itu akan jadi mubazir. Tapi ketika kita bolongin tuh ember 2, 3, 4, 5, hakikatnya memang air itu hilang, tapi air itu adalah bagian dari bermanfaat. Itulah bagian zakat. Entar lagi ada zakat mal, ya Bang Haji ya. Terus ada zakat profesi, pajak, ya Pak RT sering tuh di grup, boy bayar pajak. Orang pintar wajib bayar pajak dan lain sebagainya. Nah ini yang berkaitan dengan nasihat yang kedua. Ternyata orang yang celaka adalah orang yang terlalu sangat mencintai dunia, bahkan lupa dengan kewajiban kita sebagai manusia dan sebagai seorang muslim untuk taat beribadah kepada Allah, khususnya melaksanakan sholat 5 waktu. Kata Ibnu Abbas, seburuk-buruknya orang, ini nasihat buat saya pribadi, seburuk-buruknya orang, walaupun kita misalnya bahasanya apa ya, blagedur gitu, rusak kitanya, tapi namanya sholat jangan pernah ditinggalin. Yang namanya sholat, kewajiban kita kepada Allah jangan pernah ditinggalin, karena yang membedakan kita dengan orang kafir adalah terletak dari sholat. Kalau seandainya kita nggak sholat, maka apa bedanya kita dengan orang kafir? Sesibuk apapun kita, karena ini merupakan hubungan kita kepada Allah
interaksi kita kepada Allah melalui sholat. Maka kita diperintahkan dan dianjurkan ketika sujud terakhir kita berbanyak doa, minta kepada Allah. Karena itulah saat-saat mustajabah kita ketika kita dekat kepada Allah. Sujud itu merupakan kedekatan seorang hamba kepada Sang Khalik. Maka orang yang banyak sujud, kemarin sudah dijelaskan bahwa ma'rifah orang yang tahu dengan ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu cerita begini. Sahabat Nabi yang bernama Sauban bin Munabah, seorang sahabat Nabi yang dekat banget sama Nabi. Tidak pernah ketinggalan dengan baginda Rasul. Ketika sholat, Sauban bin Munabah ini mengambil satu tempat ada di pojok, di dekat pelapak korma. Kalau kita di pojok biasanya, kalau di masjid itu di pojok biasa kan angin. Tapi kalau Sauban bin Munabah di pojok itu biar khusyuk dan nggak pernah pindah-pindah. Sauban bin Munabah ini di pojok sholat, tempatnya sholat nggak pernah pindah-pindah, karena malaikat rahmat akan mencatat di mana tempat kita duduk saat kita sholat. Makanya orang-orang tua kita dahulu tuh kalau mau sholat Jumat 10:30 sudah buru-buru. Kita kalau belum azan kedua, kadang-kadang udah khutbah dan lain sebagainya. Ini Sauban bin Munabah satu ketika orangnya ganteng, gagah, badannya seterak, tapi 1 bulan 2 bulan kemudian Sauban bin Munabah mulai kurus kering. Lalu baginda Rasul menghampirinya ketika sholat subuh, "Ya Sauban bin Munabah, apa gerangan yang membuat kamu kurus kering seperti itu? Apakah kamu sakit?" Sauban bin Munabah menjawab, "Tidak." "Apakah kamu lapar, kekurangan makanan?" Lalu Sauban bin Munabah menjawab, "Tidak." "Lantas apa gerangan? 1 bulan ke belakang kamu begitu tampan, kamu begitu gemuk, kenapa gerangan 1 bulan ini kamu kelihatan kurus?" Lalu dengan malu-malu Sauban bin Munabah menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak memikirkan menjadi kurus? Karena setiap malam saya selalu berdoa apakah besok pagi saya bisa ketemu dengan baginda Rasul. Dan setiap pagi saya selalu berdoa apakah malam saya bisa berjumpa dengan baginda Rasul. Begitu seterusnya. Sehingga inilah yang membuat saya galau. Kalau saya nanti di dunia misalnya tidak bertemu denganmu wahai Rasulullah, saya bisa cari di mana itu di dunia. Tapi ketika saya sudah berada di akhirat, saya yakin saya tidak akan ketemu." Maka ketika Sauban bin Munabah merasa gelisah, gundah gulana, akhirnya firman Allah turun. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, "Wahai orang-orang yang taat kepada Allah, nanti di akhirat kamu akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat." Jadi orang-orang yang mendapatkan nikmat nanti di akhirat bisa berjumpa mungkin seperti kita saat ini. Mungkin, mudah-mudahan nih nanti kita sudah meninggal dunia kita bisa bertemu nih. "Wah Bang Khoir, halo apa kabar? Mana aja?" Bang Dono aja dan lain sebagainya. Akhirnya kegundahan Sauban bin Munabah ini terjawab dengan firman Allah. Dan ketika baginda Rasul menjelaskan firman Allah tersebut, maka Sauban bin Munabah ini semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut nanti di akhirat tidak bersama baginda Rasul Muhammad SAW. Itu sahabat Nabi. Kita yang bukan sahabat Nabi, tetangga juga kagak, kenal juga kagak, masa ibadah kita nggak semangat seperti Sauban bin Munabah. Akhirnya singkat cerita, sholat subuh, tiba-tiba Sauban bin Munabah ini nggak ada. Kata baginda Rasul, "Wahai sahabat, ntar dulu jangan dimulai sholat subuhnya, kita tungguin Sauban bin Munabah. Apa gerangan yang membuat Sauban bin Munabah terlambat untuk melakukan sholat subuh berjamaah?" Akhirnya sudah mulai hampir fajar, kata Rasul, "Yuk kita laksanakan." Setelah sholat selesai berjamaah, baginda Rasul memutuskan untuk menjenguk Sauban bin Munabah. Mungkin sakit. Ketika berjalan, ternyata subhanallah jarak dari masjid ke rumah Sauban bin Munabah itu sekitar 3 jam. 3 jam. Kita yang dekat sama masjid. Subhanallah, 3 jam. Ya, apa gerangan yang membuat kita enggan untuk ke masjid?
Apa gerangan yang membuat kita segan ke masjid? Ke masjid cuman hari Jumat doang, itu pun telat. Boro-boro kita dapat pahala sapi, itu baru cecek kali ini. Ini nasihat Sauban bin Munabah, mudah-mudahan dipakai buat kita. Bahwa begini, ada salah satu penelitian, ketika ingin melihat kompaknya satu kampung, terlihat eratnya, jalinan masyarakatnya kuat, lihatlah masjidnya. Kalau masjidnya penuh sholat berjamaah, maka kondisi kampung itu kuat. Bukan hanya kuat persaudaraannya, tapi kuat iman dan Islamnya. Terlihat dari masjidnya. Boleh jadi ketika Nabi Muhammad hijrah dari dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid. Timbullah Piagam Madinah, perjanjian antara baginda Rasul dengan orang-orang kafir, yaitu tidak boleh mengganggu ketika umat Islam sedang melaksanakan sholat. Itu tertulis dalam Piagam Madinah. Lantas apa kita? Akhirnya Sauban bin Munabah ini ketika disamperin, ternyata Sauban bin Munabah ini sudah meninggal dunia. Lantas ditanya sama baginda Rasul kepada istrinya, wahai istri Sauban bin Munabah, adakah gerangan wasiat yang ditinggalkan oleh Sauban bin Munabah? Ada ya Rasul, tapi saya nggak tahu artinya. Apa? Ucapkan. Ketika di akhir hayatnya Sauban bin Munabah ini mengucapkan, ya Allah, kenapa terlalu dekat, kenapa terlalu dekat, kenapa terlalu dekat. 3 jam dari masjid, ada rumah ke masjid, itu Sauban bin Munabah itu mengucapkan, kenapa terlalu dekat, kenapa terlalu dekat. Karena semakin jauh jarak kita antara masjid, maka semakin besar langkah pahala yang Allah sudah titipkan kepada kita. Maka kadang-kadang orang tuh pakai motor tuh, karena jarak antara putaran roda motor dengan jalan kaki lebih cepetan, hitungan cepetan di motor. Makanya orang banyak tuh sholat pada pakai motor itu untuk mendapatkan. Ini mudah-mudahan nasihat buat kita. Masjid bukan hanya kelihatan megah, masjid bukan hanya kelihatan bagus, karena masjid itu bukan hanya dipandang dari depannya, tapi di dalam isinya kira-kira banyak nggak orang yang sholat berjamaah. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita. Sekali lagi, ya paling tidak kalau memang dalam 5 waktu kita nggak bisa sholat jamaah semua, paling tidak maghrib atau isya. Subuh mah kali, ya Bang Haji, subuh mah kali pada di rumah, ya walaupun kadang-kadang jam 8 jam 9. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sekalian. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan sholat 5 waktu ke masjid. Ya, mudah-mudahan ini manfaat, karena ini nasihat bukan nasihat dari saya. Tadi baginda Rasul yang mengatakan, ya orang yang terlalu cinta dunia, maka itu adalah orang yang akan celaka. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Sekali lagi saya mohon doanya, akikah anak saya yang bernama Wafa Aulia Maulidah mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebanggaan orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tersusun ataupun kurang tepat penyampaiannya. Itu hanya sebatas kebodohan dari saya. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disempurnakan dengan doa oleh orang tua kita.